Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Raden Roro Story. Di sebuah gang kecil yang terlupakan di pinggiran kota, berdiri sebuah warung bakso sederhana milik Jaka, seorang pria yang berjuang mempertahankan keluarganya di tengah kegagalan. Setiap hari ia berharap dagangannya laris, tetapi kenyataan justru menghancurkan keyakinannya. Hinaan, tekanan ekonomi, dan rasa tidak dihargai perlahan membuat hatinya rapuh. Hingga suatu malam, sebuah pertemuan dengan lelaki tua misterius bernama Banyu menawarkan jalan keluar yang mustahil. Sebuah kesempatan untuk mendapatkan kekayaan dengan cepat. Bagaimana kisahnya? Tonton dan simak cerita menarik dalam video berikut ini. Di sebuah kawasan padat di pinggiran kota, berdiri sebuah warung kecil di ujung gang sempit. Warung itu hanya berupa bangunan sederhana dengan meja kayu tua, beberapa kursi plastik, dan spanduk yang mulai pudar bertuliskan Bakso Jaka. Warung itu menjadi harapan terakhir seorang pria bernama Jaka. Jaka adalah pria berusia 42 tahun yang selama bertahun-tahun bekerja sebagai buruh pabrik. Namun setelah perusahaan tempatnya bekerja melakukan pengurangan karyawan, Jaka kehilangan pekerjaannya. Dengan tabungan yang tersisa, ia mencoba membuka usaha bakso kecil-kecilan. Ia belajar membuat kuah sendiri, mencari resep terbaik, dan bangun setiap subuh untuk menyiapkan dagangan. Setiap pagi sebelum matahari muncul, Jaka sudah berada di dapur kecil rumahnya. Baginya, warung itu bukan hanya sekedar tempat mencari uang, tetapi juga bukti bahwa dirinya masih mampu menjadi kepala keluarga. Namun, kenyataan tidak seindah harapannya. Sudah hampir 6 bulan warung itu berdiri, tetapi pembeli yang datang masih sedikit. Dalam sehari, terkadang hanya beberapa mangkuk bakso yang terjual. Uang hasil penjualan seringkali bahkan tidak cukup untuk membeli bahan dagangan keesokan harinya. Berbeda dengan Jaka yang masih berusaha bertahan, istrinya Lina mulai kehilangan kesabaran. Suatu sore, ketika Jaka pulang membawa hasil penjualan yang sedikit, Lina sudah menunggunya dengan wajah kecewa. "Berapa yang kamu dapat hari ini?" tanya Lina tanpa melihat wajah suaminya. Jaka meletakkan uang kecil hasil dagangan di meja. "Hanya segini, Lin, tapi besok aku coba lagi. Mungkin kalau pelanggan mulai kenal, warung ini bisa ramai." Lina melihat uang itu dengan tatapan sinis. Besok lagi. Dari dulu jawabannya selalu begitu. Sampai kapan kita harus menunggu?" Jaka terdiam. "Aku sudah berusaha, Lin. Aku bangun pagi, aku kerja sampai malam. Tapi hasilnya apa?" potong Lina. "Lihat tetangga sebelah, baru buka usaha beberapa bulan sudah bisa beli motor baru. Sedangkan kita masih begini-begini aja." Kata-kata itu membuat dada Jaka terasa sesak. Ia ingin membela diri, tetapi ia tahu Lina juga sedang lelah menghadapi keadaan. Malam itu setelah pertengkaran panjang, Jaka duduk sendirian di depan warung. Lampu kecil di atas kepalanya berkedip-kedip. Jalanan gang mulai sepi. Ia menghitung uang hasil dagangan hari itu, jumlahnya sangat sedikit. Jaka menatap tangannya sendiri. "Apakah aku memang gagal?" pikirnya. Selama ini, ia selalu mencoba menjadi suami yang baik. Ia tidak pernah berhenti bekerja, tidak pernah meninggalkan tanggung jawabnya. Namun, semakin keras ia berusaha, semakin jauh ia merasa dari keberhasilan. Saat pikirannya semakin gelap, Jaka berjalan tanpa tujuan menuju belakang kampung. Ia hanya ingin mencari udara segar dan menenangkan hati. Di dekat sebuah pohon besar yang berdiri di pinggir jalan sepi, langkahnya berhenti. Ada seorang lelaki tua berdiri di bawah bayangan pohon. Pria itu mengenakan pakaian sederhana berwarna gelap. Jaka terkejut. "Siapa Anda? Bagaimana tahu nama saya?" Orang tua itu tersenyum kecil. "Aku tahu banyak tentangmu, tentang warungmu yang sepi, tentang istrimu yang sering kecewa, tentang keinginanmu untuk dihargai." Jaka merasa tidak nyaman. "Anda siapa?" "Namaku Banyu." Lelaki tua itu melangkah mendekat. "Aku bisa membantumu mengubah hidupmu, membuat warungmu ramai, membuat orang-orang yang dulu meremehkanmu menyesal." Jaka menatapnya penuh curiga. "Bagaimana caranya?" Banyu hanya tersenyum. "Ada jalan cepat untuk mendapatkan apa yang kamu inginkan. Tapi setiap jalan memiliki harga." Angin malam tiba-tiba bertiup lebih kencang. Jaka merasakan sesuatu yang aneh. Ia tahu tawaran itu bukan sesuatu yang biasa.
Namun di dalam hatinya, rasa sakit karena kegagalan dan hinaan mulai mengalahkan rasa takut. Malam itu menjadi awal dari pilihan yang akan mengubah hidup Jaka selamanya. Sejak pertemuan dengan Banyu malam itu, pikiran Jaka tidak pernah benar-benar tenang. Setiap kali berada di warung, ia selalu teringat ucapan lelaki tua tersebut. Di satu sisi, Jaka merasa takut. Ia tahu tidak ada sesuatu yang datang dengan mudah. Selama hidupnya, ia percaya bahwa keberhasilan harus diraih dengan kerja keras. Namun di sisi lain, ia sudah terlalu lelah hidup dalam kegagalan. Ia lelah melihat istrinya kecewa. Ia lelah melihat tetangga memandang rendah usahanya. Ia lelah merasa dirinya tidak berguna. Keesokan malamnya, Jaka kembali mendatangi tempat yang dijanjikan Banyu. Banyu sudah menunggunya. "Kamu datang juga, Jaka," kata Banyu dengan suara tenang. Jaka berdiri beberapa langkah dari lelaki tua itu. "Saya ingin tahu apa yang sebenarnya Anda tawarkan." Banyu tersenyum tipis. "Aku menawarkan kesempatan untuk mengubah hidupmu." Banyu kemudian mengeluarkan sebuah benda kecil dari kain hitam yang dibawanya. Sebuah gelang berwarna gelap dengan ukiran aneh di permukaannya. "Letakkan benda ini di dekat tempat kamu memasak. Mulai besok, lihat perubahan yang terjadi." Jaka menatap gelang itu dengan ragu. "Apa ini aman?" Banyu terdiam sesaat. "Aman bagi orang yang tahu apa yang ia inginkan." Jawaban itu membuat Jaka semakin gelisah. "Apa maksudnya?" Banyu mendekat. "Setiap keberhasilan memiliki harga. Jangan pernah mengambil sesuatu yang tidak sanggup kamu pertanggungjawabkan." Jaka menggenggam gelang itu. Tangannya terasa dingin. Ia ingin mengembalikannya. Namun bayangan wajah Lina yang selalu kecewa kembali muncul dalam pikirannya. Akhirnya ia membawa benda itu pulang. Malam itu Jaka mengikuti petunjuk Banyu. Ia membersihkan dapur, menyalakan lilin kecil, lalu meletakkan gelang tersebut di bawah meja tempat ia biasa menyiapkan bahan bakso. Suasana rumah terasa berbeda. Udara tiba-tiba menjadi dingin. Lampu dapur berkedip beberapa kali. Jaka menoleh ke sekitar. Tidak ada siapa-siapa. Namun, ia merasa seperti sedang diawasi. Suara langkah kecil terdengar dari arah belakang rumah. Jaka berdiri. "Siapa?" Tidak ada jawaban. Beberapa detik kemudian, suara itu menghilang. Jaka mencoba menenangkan dirinya. Ia menganggap semua itu hanya karena pikirannya yang terlalu lemah. Malam itu, ia tidur dengan perasaan tidak nyaman. Keesokan paginya, sesuatu yang tidak pernah terjadi sebelumnya muncul. Saat Jaka membuka warung, 2 orang pelanggan langsung berhenti. "Pak, baksonya masih ada." Jaka terdiam. Biasanya, pada jam tersebut tidak ada satupun orang yang mampir. "Iya, masih ada. Mau berapa porsi?" Tidak sampai 1 jam, pelanggan terus berdatangan. Orang-orang yang sebelumnya tidak pernah memperhatikan warungnya mulai memenuhi kursi. Jaka memasak dengan tangan gemetar. Ia tidak mengerti apa yang terjadi. Resepnya sama, bahan yang digunakan juga sama. Tetapi hari itu, semua orang memuji rasa baksonya. "Wah, kuahnya beda, enak sekali. Baksonya lembut banget. Besok saya datang lagi." Kalimat-kalimat itu membuat hati Jaka bergetar. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa dihargai. Ketika Lina keluar rumah dan melihat warung penuh pembeli, wajahnya langsung berubah. Ia terkejut. "Jaka, ini benar-benar warung kita?" Jaka hanya tersenyum kecil. "Iya, Lin." Hari itu, Lina ikut membantu melayani pelanggan. Senyum yang sudah lama hilang akhirnya kembali muncul di wajahnya. Malamnya, setelah menghitung uang hasil penjualan, Lina memandang suaminya dengan bangga. "Aku tidak menyangka kamu bisa seperti ini." Jaka hanya diam. Ia senang mendengar ucapan itu. Namun di dalam hatinya masih ada rasa takut. Ketika ia membersihkan dapur malam itu, ia mendengar suara pelan dari arah bawah meja. Semua sudah dimulai. Jaka membeku. Ia menatap gelang hitam yang tergeletak dalam kegelapan. Untuk pertama kalinya, ia sadar bahwa warung yang tiba-tiba ramai itu mungkin bukan sebuah keberuntungan, melainkan awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Sejak hari itu, kehidupan Jaka berubah drastis. Warung bakso yang dulu hampir tidak memiliki pelanggan, kini selalu dipenuhi orang. Setiap pagi sebelum warung dibuka, beberapa pelanggan sudah mulai berdiri menunggu. Jaka tidak pernah membayangkan perubahan sebesar itu.
Namun semakin ramai warungnya, semakin sering pula Jaka merasakan sesuatu yang aneh. Setiap kali memasak, ia merasa seperti ada seseorang yang berdiri di belakangnya. Kadang ia mendengar suara langkah kaki di dapur. Kadang ia mendengar bisikan samar yang memanggil namanya. Awalnya ia mengira itu hanya karena kelelahan. Ia bekerja dari pagi hingga malam tanpa banyak istirahat. Tetapi semakin hari, suara itu semakin jelas. Jangan berhenti. Jaka sering terdiam saat mendengarnya. Ia melihat ke sekitar dapur, tetapi tidak menemukan siapapun. Sementara itu, Lina semakin menikmati perubahan hidup mereka. Wanita yang dulu sering mengeluh, kini berubah menjadi seseorang yang sangat percaya diri. Ia mulai membeli pakaian mahal, perhiasan, dan barang-barang yang sebelumnya hanya menjadi impian. Jaka, kita harus mulai berpikir lebih besar, kata Lina suatu malam sambil melihat katalog rumah. Maksudnya? Kita tidak bisa selamanya tinggal di tempat seperti ini. Kalau uang terus masuk, kita bisa beli rumah baru. Kita juga bisa punya kendaraan yang lebih bagus. Jaka tersenyum kecil. Ia senang melihat istrinya bahagia. Namun di dalam dirinya ada perasaan bersalah yang semakin besar. Ia tahu keberhasilan itu tidak datang dengan cara biasa. Suatu malam ketika warung sudah tutup, Jaka duduk sendirian di dapur. Ia memandang gelang hitam itu yang masih berada di tempat semula. Tiba-tiba terdengar suara. Kenapa takut? Jaka langsung berdiri. Di sudut dapur, bayangan seseorang terlihat samar. Banyu? Sosok itu perlahan muncul. Banyu berdiri dengan wajah tenang seperti sebelumnya. Kamu mulai meragukan pilihanmu. Jaka menatapnya dengan gelisah. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa warung saya bisa berubah secepat ini? Banyu tersenyum. Karena kamu mendapatkan apa yang kamu minta. Tapi ada sesuatu yang salah. Banyu mendekat. Jaka, jangan pura-pura nggak tahu. Kamu ingin dihargai. Kamu ingin membuktikan bahwa kamu bukan orang yang gagal. Kata-kata itu membuat Jaka terdiam. Karena jauh di dalam hati, ia tahu Banyu benar. Ia tidak hanya ingin uang. Ia ingin Lina berhenti meremehkannya. Ia ingin orang-orang yang dahulu memandang rendah dirinya mengakui keberhasilannya. Semua orang yang mendapatkan sesuatu harus memberikan sesuatu. Lanjut Banyu. Apa maksudmu? Banyu hanya tersenyum. Nanti kamu akan mengerti. Setelah itu, Banyu menghilang begitu saja. Jaka berdiri sendirian dengan tubuh gemetar. Hari-hari berikutnya, keanehan semakin sering terjadi. Beberapa pelanggan mulai mengalami kejadian aneh setelah makan di warungnya. Ada yang merasa tubuhnya sangat lelah setelah pulang. Ada yang mengaku sering bermimpi buruk. Namun mereka tetap datang. Rasa bakso buatan Jaka seperti membuat orang sulit berhenti. Dara, seorang mahasiswi yang tinggal di dekat warung, mulai menyadari perubahan itu. Dulu, Jaka selalu ramah dan ceria meski warungnya sepi. Sekarang ia memang lebih sukses, tetapi wajahnya terlihat semakin pucat. Pak Jaka, Bapak baik-baik saja? Tanya Dara suatu sore. Jaka tersentak. Iya Dara, saya cuma kurang tidur. Namun, Dara merasa ada sesuatu yang disembunyikan. Malam itu, ketika melewati warung, Dara melihat cahaya aneh dari dapur. Ia berhenti. Dari dalam terdengar suara seperti seseorang sedang berbicara. Tetapi ketika ia mendekat, suara itu tiba-tiba hilang. Dara hanya melihat bayangan gelap bergerak di balik jendela. Sementara itu, Jaka berdiri di dapur sambil memegangi kepalanya. Bisikan itu kembali terdengar. Kamu sudah menerima keberhasilanmu. Sekarang, bersiaplah membayar harganya. Untuk pertama kalinya, Jaka benar-benar merasa takut. Ia mulai sadar bahwa kekayaan yang ia dapat mungkin bukan jalan keluar dari masalah. Hari-hari yang dulu dipenuhi kebahagiaan perlahan berubah menjadi ketakutan bagi Jaka. Warung bakso yang pernah menjadi sumber harapan, kini mulai terasa seperti tempat yang membawa beban. Setiap pagi, pelanggan masih datang. Uang masih mengalir. Namun Jaka tidak lagi bisa menikmati keberhasilan itu. Setiap kali melihat wajah para pembeli, ia selalu teringat suara misterius yang mengatakan bahwa semua itu memiliki harga. Suatu hari, seorang pelanggan tetap tiba-tiba jatuh sakit setelah makan di warungnya. Awalnya, orang-orang mengira hanya sakit biasa. Namun beberapa hari kemudian, kabar serupa mulai terdengar dari pelanggan lainnya. Ada yang mengalami demam tinggi, ada yang merasa tubuhnya sangat lemah. Bahkan, ada yang harus dirawat karena kondisinya semakin memburuk. Kabar itu menyebar cepat di lingkungan sekitar. Warung Jaka yang sebelumnya dipuji mulai menjadi bahan pembicaraan.
Jangan-jangan ada sesuatu yang aneh dengan bakso itu. Sejak ramai, banyak orang sakit. Bisik-bisikan warga membuat Jaka semakin gelisah. Ia berdiri di balik warung sambil melihat kursi-kursi kosong yang mulai bermunculan. Untuk pertama kalinya sejak berbulan-bulan, ia merasa takut dengan keberhasilannya sendiri. Sementara itu, Lina tidak peduli dengan rumor yang beredar. Baginya, selama uang masih masuk, tidak ada alasan untuk berhenti. Kamu jangan dengarkan omongan orang, Jaka. Mereka cuma iri karena kita sekarang berhasil, kata Lina. Tapi Lin, banyak orang yang sakit. Lina menatap suaminya dengan wajah dingin. Terus, apa kamu mau kembali hidup miskin seperti dulu? Pertanyaan itu membuat Jaka terdiam. Ia tahu Lina benar-benar takut kehilangan kehidupan baru mereka. Namun Jaka mulai sadar bahwa semua yang mereka miliki dibangun di atas penderitaan orang lain. Malam itu, Jaka kembali duduk sendirian di dapur. Tangannya menggenggam gelang hitam yang diberikan Banyu. Aku ingin menghentikan semua ini, bisiknya. Tiba-tiba, udara di ruangan berubah dingin. Bayangan seseorang muncul di dekat pintu. Banyu berdiri di sana. Kamu ingin berhenti? Jaka menatapnya dengan marah. Sudah cukup, Banyu. Orang-orang menjadi korban. Banyu hanya tersenyum kecil. Kamu baru sadar sekarang. Apa maksudmu? Sejak awal, aku sudah mengatakan bahwa semua keberhasilan memiliki harga. Jaka mengepalkan tangannya. Saya tidak pernah ingin orang lain menderita. Banyu berjalan mendekat. Tapi kamu ingin dihargai. Kamu ingin membuktikan bahwa kamu bukan orang gagal. Kamu menerima kesempatan itu. Kata-kata tersebut membuat Jaka kehilangan jawaban. Karena memang benar, ia menerima semua ini karena merasa tidak berharga. Banyu kemudian berbisik pelan. Kalau kamu menghentikan sekarang, semua yang sudah terikat akan mencari pengganti. Jaka menatapnya ketakutan. Maksudnya, orang yang paling dekat denganmu akan menjadi tujuan berikutnya. Bayangan wajah Lina langsung muncul di pikiran Jaka. Tubuhnya langsung terasa lemas. Ia mulai menyadari bahwa perjanjian ini bukan hanya mengikat dirinya, tetapi juga orang-orang yang ia cintai. Beberapa hari kemudian, kondisi Dara semakin buruk. Gadis yang dulu sering membeli bakso Jaka, kini hanya bisa berbaring lemah di kamar kosnya. Sari merawat Dara sambil menyimpan kecurigaan besar terhadap warung Jaka. Suatu sore, Sari mendatangi Jaka. Jaka, aku tahu ada sesuatu yang tidak beres. Jaka hanya diam. Kamu mungkin tidak sadar, tetapi sesuatu dari warung itu sedang mengambil banyak hal dari orang lain. Air mata Jaka mulai jatuh. Ia ingin mengatakan semuanya, tentang Banyu, tentang gelang hitam, tentang perjanjian yang tidak bisa ia hentikan. Namun, rasa takut membuatnya tetap bungkam. Malam itu, Jaka kembali bermimpi. Ia berada di tempat gelap yang penuh dengan tangisan. Di depannya berdiri bayangan besar. Suara itu berkata, sudah waktunya membayar. Jaka terbangun dengan napas tersengal. Ia melihat Lina masih tidur di sampingnya. Untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa mempertahankan kekayaan bukan lagi tujuan. Ia hanya ingin semua ini berakhir. Malam itu, Jaka tidak mampu memejamkan mata. Ia hanya duduk di ruang tengah rumahnya sambil menatap kosong ke arah dapur. Tempat yang dulu menjadi sumber harapan, kini berubah menjadi sumber ketakutan. Di pikirannya terus terbayang semua kejadian yang sudah terjadi. Warung yang tiba-tiba ramai, uang yang datang begitu mudah, orang-orang yang mudah sakit, dan suara misterius yang terus menagih sesuatu darinya. Jaka akhirnya sadar bahwa selama ini ia terlalu sibuk mengejar pengakuan hingga lupa melihat akibat dari pilihannya. Ia ingin membahagiakan Lina. Ia ingin membuktikan bahwa dirinya bukanlah lagi gagal. Namun dalam prosesnya, ia justru kehilangan ketenangan dan menyeret orang lain ke dalam masalahnya. Pagi harinya, Jaka memutuskan untuk mencari Banyu. Ia berjalan menuju tempat pertama kali mereka bertemu. Sebuah jalan sepi di dekat pohon besar belakang kampung. Tempat itu tampak sama seperti malam ketika hidupnya berubah. Tidak lama kemudian, Banyu muncul dari balik pepohonan. Kamu datang untuk meminta sesuatu? Tanya Banyu. Jaka menatapnya dengan wajah penuh penyesalan. Saya ingin mengakhiri semuanya. Banyu tersenyum kecil. Kamu yakin? Saya tidak peduli lagi dengan uang. Saya tidak peduli lagi dengan penghargaan orang lain. Saya hanya ingin semuanya kembali seperti dulu. Banyu menatap Jaka cukup lama. Kamu akhirnya mengerti. Mengerti apa? Bahwa masalah terbesar kamu bukan kemiskinan. Masalah terbesar kamu adalah keinginan untuk membuktikan diri kepada orang lain. Jaka terdiam.
Kata-kata itu terasa menyakitkan karena benar. Selama ini ia menganggap uang adalah jalan keluar, padahal yang ia cari sebenarnya adalah rasa dihargai. Banyu kemudian meminta Jaka mengembalikan gelang hitam yang menjadi sumber perjanjian. Kalau kamu menghancurkan benda itu, semua yang terikat akan terlepas. Tapi kamu harus siap kehilangan semuanya. Jaka mengangguk. Saya sudah siap. Malam itu, Jaka melakukan ritual terakhir untuk memutus hubungan dengan benda tersebut. Dapur warung terasa berbeda. Angin berputar di dalam ruangan. Lampu berkedip, suara bisikan memenuhi udara. Kamu akan kehilangan semua yang kamu miliki. Jaka menutup mata. Saya sudah kehilangan banyak hal sejak memilih jalan ini. Dengan tangan gemetar, ia menghancurkan gelang hitam tersebut. Tiba-tiba terdengar suara keras dari arah dapur. Api muncul dari bawah meja. Api itu membesar dengan cepat dan mulai melahap seluruh warung. Warga sekitar berusaha membantu memadamkan api, tapi kobaran itu seperti tidak bisa dikendalikan. Jaka hanya berdiri menatap warung yang selama ini menjadi pusat hidupnya. Semua uang, semua barang mahal, semua impian palsu, semua hilang dalam hitungan menit. Lina keluar dari rumah dengan wajah panik. Jaka, apa yang terjadi? Jaka hanya menunduk. Untuk pertama kalinya, Lina tidak memikirkan harta. Ia melihat suaminya sudah kehilangan segalanya. Beberapa saat kemudian, api kembali padam. Yang tersisa hanyalah bangunan hitam penuh abu. Warung yang dulu terkenal kini tidak lagi memiliki apa-apa. Namun sejak malam itu, gang tersebut kembali tenang. Tidak ada lagi pelanggan yang sakit, tidak ada lagi suara aneh dari dapur, tidak ada lagi bisikan misterius. Jaka memang kehilangan kekayaan yang ia dapatkan dengan cara yang salah. Tetapi ia mendapatkan kembali sesuatu yang lebih penting, kesadarannya. Beberapa bulan kemudian, Jaka memulai hidup baru. Ia membuka usaha kecil lagi, tapi kali ini dengan cara yang sederhana dan jujur. Tidak ada lagi keinginan untuk menjadi kaya dengan cepat. Tidak ada lagi keinginan untuk membuat orang lain kagum. Ia hanya ingin menjalani hidup dengan tenang. Darah yang sudah pulih dan Sari tetap menjadi orang yang mendukungnya. Mereka melihat perubahan besar dalam diri Jaka. Pria yang dulu mudah tergoda oleh jalan pintas, kini menjadi seseorang yang lebih bijaksana. Tentang Banyu, tidak ada yang pernah melihatnya lagi. Namun warga kampung masih sering membicarakan kisah warung bakso yang pernah membawa kesuksesan sekaligus kehancuran. Bagi Jaka, kisah itu menjadi pelajaran yang tidak pernah ia lupakan. Sebab ia akhirnya memahami bahwa keberhasilan yang diperoleh dengan mengorbankan orang lain bukanlah keberhasilan. Itu hanya sebuah utang yang suatu hari pasti akan ditagih.